Halo, Rizky Saiful di sini. Selamat datang di podcast Kebahagiaan Manusia. Episode 10 ini spesial karena ini episode pertama dan episode pembuka dari seri Hidup Bahagia Seperti Anak Kecil. Beberapa episode ke depan saya akan berbagi tentang tips-tips konkret yang membuat hidup kamu jadi lebih bahagia. Dan ini yang menarik. Semua dari tips-tips tersebut efeknya itu sebenarnya pernah kalian rasakan dulu waktu jadi anak kecil. Ya, memang itu benang merahnya. Sekedar catatan tambahan juga, saya benar-benar bersemangat dengan seri ini karena ini seri original pertama saya. Masih ingat yang seri Nasihat Seribu Lansia yang di episode 2 dan episode 7? Ya, itu memang bukan seri original, itu memang diambil dari buku. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saya buka seri Hidup Bahagia Seperti Anak Kecil. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan anak kecil ini? Rentang umur berapa aja? Di konteks ini itu adalah sejak mereka pertama kali bisa berkomunikasi dan mereka sudah punya konsep diri. Jadi ya mungkin sekitar umur 3 tahun atau 2 tahun. Lalu sampai masa pra-remaja, yaitu ciri-cirinya ketika ego dia sudah mulai tumbuh. Dan ini rentangnya amat bervariasi tergantung individu dan kultur. Oke, itu yang saya maksud dengan anak kecil. Nah, bisa dilihat dari grafik ini ada lima ciri-ciri anak kecil yang bisa orang dewasa tiru hingga hidupnya jadi lebih bahagia. Kita bahas satu persatu. Pertama, aman secara logistik. Apa sih yang dimaksud dengan aman secara logistik? Aman secara logistik adalah sebuah kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang itu sudah terpenuhi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dari definisinya bisa kita simpulkan, mana ada orang yang bahagia saat dia belum aman secara logistik. Dan juga cukup jelas, anak kecil punya orang tua, sehingga anak kecil itu aman secara logistik. Ya, kecuali anak kecil yang hidup di jalan sendirian ya. Nah, kita orang dewasa, kita juga bisa untuk aman secara logistik. Caranya gimana? Ya, makanya pastikan terus untuk tonton episode-episode berikutnya. Daftarkan email kalian di link di deskripsi video di bawah ini sehingga kalian tidak akan ketinggalan. Ciri-ciri kedua adalah ya, mereka bermain penuh waktu. Karena kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi, mereka tinggal menghabiskan waktunya untuk bermain. Apa sih bermain itu? Saya yakin kebanyakan langsung terbayang, oh main petak umpet atau galasin. Ya, itu memang bermain. Tapi tidak hanya itu. Membuat rumah pasir di pantai, mengambil foto-foto menggunakan HP mama, mencari nada di piano, atau merakit Tamiya, atau bahkan menikmati pelajaran di kelas. Itu semua juga termasuk bermain. Artinya kita bisa sepakat ya, definisi bermain di sini adalah melakukan suatu kegiatan hanya karena kegiatan tersebut menyenangkan. Dengan definisi tersebut, ya bermain bisa kita bilang dekat dengan kata-kata eksplorasi, eksperimen, teman-teman, canda tawa. Ya, itu bermain. Menariknya entah mengapa orang dewasa lebih suka menyebutnya hobi. Padahal intinya sama-sama bermain. Ciri-ciri ketiga adalah ego yang sederhana. Pernah dengar ada anak kecil yang bilang, pokoknya saya harus jadi orang nomor 1 di dunia. Pernah dengar? Kalau saya sih nggak pernah. Tidak ada anak kecil yang membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, atau bahkan berdasarkan tokoh politik favorit. Nggak ada. Nggak percaya? Coba bayangkan. Ambil semua anak kecil dari semua bangsa yang ada di dunia ini dan gabungkan mereka ke dalam satu ruangan. Coba bayangkan.
apa yang kira-kira akan mereka lakukan? Ya, betul sekali. Mereka akan bermain bersama. Tidak ada anak kecil yang peduli dengan status sosial mereka. Ya, setidaknya sampai masa remaja awal ya. Dan tidak ada juga anak kecil yang merasa dirinya pintar. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak pernah berhenti bertanya. Semua hal ditanya oleh anak kecil. Itu karena ego atau konsep diri mereka masih sederhana, belum rumit dan berlapis-lapis. Orang dewasa ada loh yang stres bahkan karena hobinya gitu. Aku harus jadi fotografer nomor 1 di dunia. Anak kecil, apa ada yang seperti itu? Enggak, mereka hanya ingin menikmati kegiatan yang mereka lakukan. Ciri-ciri keempat, ekspresif dengan perasaannya. Nampaknya ini terkait juga dengan ciri-ciri sebelumnya. Karena ego yang masih sederhana, mereka tidak malu-malu untuk contohnya mengungkapkan rasa cinta mereka. Terbayangkan, anak kecil yang langsung berlari memeluk orang tuanya saat orang tuanya pulang. Ya, seperti itu. Saya yakin kita orang dewasa sebenarnya juga tidak kalah punya banyak cinta. Tapi kita terlalu punya banyak alasan untuk memendamnya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu menelpon orang tua dan nanya kabar dan bilang terima kasih atas segala kebaikan mereka? Atau kapan kamu memuji kekasih kamu terakhir kali? Atau kapan kamu bilang terima kasih ke petugas kebersihan di kantor? Cinta itu ada, tapi kita suka lupa mengungkapkannya. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Anak kecil tidak bisa memberikan senyum palsu. Ketika mereka tidak suka dengan seseorang, ya mereka menunjukkannya. Kalau ada yang tidak ramah dengan mereka, anak kecil nggak sampai kepikiran kok. Ya mereka tinggal menjauhinya dan sibuk bermain dan berkumpul dengan orang-orang yang sayang dengan dia. Dan terakhir, anak kecil juga tidak malu untuk menangis. Tidak malu untuk menunjukkan sisi-sisi rapuh dari dirinya. Lalu ciri-ciri kelima, spesial untuk ini, masih misteri. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kelima selepas episode-episode yang akan menceritakan tips-tips konkret dari 4 ciri-ciri ini. Ya artinya ada di penghujung dari seri Hidup Bahagia Seperti Anak Kecil. Penasaran? Ya maka dari itu jangan sampai ketinggalan. Klik link di bawah ini, di deskripsi video di bawah ini, baik di YouTube maupun di iTunes, dan daftarkan email kamu di sana sehingga pemberitahuan terbaru dari podcast Kebahagiaan Manusia itu langsung kamu dapat. Kamu juga bisa subscribe channel YouTube ini, atau yang aku rekomendasikan kamu install aplikasi podcast. Jadi di iOS itu ada aplikasi podcast, dan di Android tinggal search ada Podcast Addict dan lain-lain. Kamu bisa search podcast Kebahagiaan Manusia dan subscribe. Kelebihannya apa? Itu adalah auto download dan auto update. Jadi kamu bisa tahu-tahu terdownload, ada di HP kamu, dan kamu dengar podcastnya di perjalanan di kereta. Enak kan? Sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu detail dari bagaimana caranya aman secara logistik untuk orang dewasa.